Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Senang sekali kita kembali berjumpa di hari baru karunia Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu sekalian dimanapun berada saat ini. Saudara-saudara, mari siapkan hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mari kita berdoa. Hari baru kami sambut dengan penuh syukur ya Tuhan, karena kesempatan hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi setiap kami. Hari ini Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk diisi oleh firman Tuhan yang akan menyejukkan hati setiap kami dan juga menguatkan iman kami. Biarlah dengan hikmat-Mu ya Tuhan, kami dapat memahami firman-Mu ini. Ya Tuhan, berbicaralah kepada kami semua, karena kami telah siap mendengar. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan kita terambil dari 2 Korintus 8 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11, yang berbunyi demikian. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu kamu mulai melaksanakannya, dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita, pemberian sebagai wujud pelayanan kasih. Bapak Ibu, saudara-saudara, jika kita diperhadapkan dengan pilihan, mana yang akan kita pilih? Menerima atau memberi? Kalau kita berbicara tentang hal memberi atau juga menerima, maka tentu kebanyakan orang cenderung memilih bagaimana supaya ia menerima. Siapa yang tidak suka menerima bantuan orang lain? Dan siapa juga yang tidak suka ketika kita menerima uang? Kita ini hidup di masyarakat yang dipenuhi keinginan untuk terus menerima atau mendapat, bukan memberi. Saudara-saudara, dalam bacaan kita saat ini, Paulus jelas kembali mengingatkan kepada jemaat Korintus apa yang mereka komitmenkan sebelumnya, bahwa akan berdiakonia bagi jemaat di Yerusalem, supaya itu segera dilanjutkan dan dilaksanakan. Di mana pada saat itu memang Yerusalem berada dalam kondisi yang sangat sulit dalam ekonomi dan terancam kelaparan. Paulus menunjukkan bahwa ada 2 tipe umat Tuhan. Yang pertama seperti orang-orang di Makedonia. Jemaat di Makedonia, sekalipun mereka dalam keterbatasan, mereka juga dalam penderitaan, bukan orang-orang yang kecukupan, tetapi mereka menyisihkan apa yang mereka punya kepada saudara-saudara di Yerusalem. Mereka tetap membantu saudara-saudara di Yerusalem sekalipun dalam keadaan kekurangan. Dan tipe yang kedua sama dengan jemaat di Korintus. Jemaat Korintus adalah orang-orang yang kaya dengan segala keberadaannya. Sebab Korintus ini adalah kota yang maju dan juga pusat pelabuhan dan perdagangan. Tetapi Korintus sekalipun kaya dalam pengetahuan, kecerdasan, perkataan, tetapi mereka miskin dalam kemurahan hati dan juga dalam pelayanan kasih. Mereka sudah komitmen untuk membantu,
tetapi janji mereka tidak terrealisasi. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sudah sering kita jumpai bahwa ada orang-orang yang berlebihan dalam segala keberadaannya, tetapi sangat sulit untuk memberi bagi orang lain. Dan begitu sebaliknya, malah ada orang yang penuh keterbatasan dalam segala keberadaannya, yang menderita dan juga tidak berkecukupan, tetapi sangat senang dalam memberi. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, mulai hari ini mari kita belajar untuk mengikis mentalitas yang hanya mau menerima saja dan berusaha untuk mewujudkan pelayanan kasih dengan memberi. Tuhan tak pernah kehabisan pasokan untuk diberi kepada orang yang percaya, yang bisa menjadi kaki, tangan, dan juga mulut dari Allah untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Kiranya kita dapat menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan, jika boleh kami meminta, kami ingin setiap kali mendengar firman-Mu, kami diubah seturut dengan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya kami semakin diperlengkapi oleh Tuhan untuk mewujudkan pelayanan kasih dengan memberi di tengah-tengah kehidupan kami. Namun seringkali kami lalai ya Tuhan. Kami hanya mementingkan diri kami sendiri tanpa mencoba untuk lebih peka terhadap orang lain di sekitar kami. Namun hari ini Tuhan, sebisa mungkin kami mau melakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Ya Tuhan kami, saat ini kami mendoakan bagi setiap kami yang hendak melaksanakan aktivitas kami masing-masing. Engkau berkati kami Tuhan, dari pagi hingga malam nanti. Jauhkan kami dari segala bahaya. Lindungilah kami Tuhan dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan kami, Engkau juga yang melihat saudara-saudara kami yang bergumul karena sakit penyakit. Ya Tuhan, kiranya Tuhan terus beri pengharapan iman, sehingga pada waktunya mereka dipulihkan. Bagi setiap orang tua kami yang lansia ya Tuhan, nyatakan juga urapan-Mu Tuhan. Berikanlah senantiasa pertolongan-Mu, sehingga orang tua kami yang lansia selalu memautkan hatinya hanya kepadamu. Kami juga berdoa Tuhan, bagi setiap di antara kami yang masih hidup dengan rupa-rupa pergumulan. Ingatkan ya Tuhan, bahwa Tuhan satu-satunya jawaban doa kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami semua. Sebagai orang tua, kiranya dapat melakukan tugas dengan baik, dengan penuh kasih mendidik dan membimbing anak-anak. Sebagai anak-anak yang masih dalam masa pertumbuhan, yang juga belajar, yang juga kuliah, Tuhan berkati kami semua ya Tuhan. Kiranya kami dapat melakukan tugas dengan baik. Segala sesuatu Tuhan rancangkan dengan indah dalam kehidupan kami. Ya Tuhan kami, tentunya masih banyak harapan dari setiap umat-Mu. Tetapi kami yakin Tuhan, bahwa Tuhan yang akan terus bekerja dalam hidup kami, akan mendatangkan segala kebaikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan dan bentuk pemeliharaan-Mu. Inilah doa kami Tuhan, seruan kami bawa hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.